Ketika kita memiliki atau mengelola suatu usaha, maka salah satu tolak ukur keberhasilan dari perusahaan tersebut berdasarkan dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan yang kita miliki atau kita kelola. Maka menjadi penting bagi kita semua untuk memahami proses laporan keuangan, kemudian mereviewnya dan menganalisanya, sehingga kita memiliki keyakinan bahwa laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan yang kita miliki atau kita kelola itu benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan yang ada. Slide ini kita buat pendek per edisinya untuk memudahkan mengulang-ulang bagian tertentu jika dibutuhkan. Selamat bergabung, selamat menikmati slide-slide berikut ini. Ada dua fungsi yang berperan dalam menghasilkan laporan keuangan, yaitu fungsi keuangan dan fungsi akuntansi. Pada awal perusahaan tentunya ada dua sumber daya fisik dan sumber daya non-fisik. Kalau sumber daya fisik itu lebih ke arah sesuatu yang mudah terlihat dan berbentuk seperti tanah, bangunan, kendaraan, kemudian ada furnitur dan inventaris lainnya. Kemudian sumber daya fisik misalnya penggunaan nama, misalnya nama hotel atau nama taksi yang digunakan oleh pihak lain, tentunya ada hak paten di dalamnya atau hak penggunaan nama. Nah, dari kedua sumber daya ini dikelola bersama dengan pimpinan, dikelola, kemudian diorganisasikan atau dikelompok-kelompokkan, kemudian dialokasikan sumber daya tersebut, kapan digunakan dan untuk apa penggunaannya. Setelah itu masuk ke bagian akuntansi. Akuntansi ini dikenal sebagai suatu seni untuk mengukur, berkomunikasi, dan interpretasi. Mengukur semua sumber daya yang ada, kemudian dikomunikasikan dengan instansi atau bagian-bagian lain yang terkait, kemudian diinterpretasikan mengenai nilainya, ukurannya, kemudian jangka waktu pakainya, dan berbagai hal yang terkait dengan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya fisik dan non-fisik. Dari sumber daya fisik dan non-fisik yang telah dikelola organisasi alokasi, kemudian diakuntansi, diproses lagi, diukur, dikomunikasikan, terakhir diinterpretasikan, pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan yang secara umum dikenal ada 3 laporan keuangan, yaitu laporan keuangan neraca, laba rugi, dan arus kas, di mana mengenai laporan keuangan ini akan dibahas lebih jauh lagi di slide-slide yang berikutnya. Dari laporan keuangan ini akan balik lagi kepada para pengguna, para pemilik, para pimpinan, kemudian para kreditur atau yang memiliki investasi di perusahaan yang kita kelola, yang pada akhirnya laporan keuangan ini akan digunakan untuk pengambilan keputusan, antara lain pengembangan bisnis, apakah bisnis akan ditumbuhkan, apakah sumber daya yang ada sudah dapat dialokasikan kembali ke tempat yang lain dan sudah bisa dibuat investasi bisnis yang lainnya. Nah, tanpa laporan keuangan kita nggak bisa untuk melakukan pengambilan keputusan-keputusan yang penting tersebut, sehingga laporan keuangan ini menjadi salah satu tolak ukur untuk pengembangan bisnis perusahaan ke depannya. Dari dua fungsi keuangan dan akuntansi ini melakukan pekerjaan yang berbeda, namun pada akhirnya menghasilkan tujuan yang sama. Saran kami adalah untuk dua fungsi ini memiliki satu lagi supervisor atau manajer yang membawahi kedua fungsi tersebut, karena seringkali dari fungsi keuangan dan akuntansi itu memiliki persepsi atau pandangan yang berbeda yang harus diambil keputusannya oleh seorang manajer akuntansi dan keuangan.
Ada 3 laporan keuangan yang telah dibahas di slide sebelumnya. Yang pertama adalah laporan arus kas, atau laporan arus kas ini adalah laporan yang mencerminkan kegiatan kas keluar dan kas masuk, baik bersifat kas tunai ataupun non-tunai atau transfer di bank yang terjadi oleh beberapa aktivitas atau kegiatan perusahaan. Yang pertama yaitu dari aktivitas operasional perusahaan atau kegiatan sehari-hari. Setiap hari ada uang masuk, uang keluar, pendapatan, ada bayar hutang, ada bayar biaya. Kemudian yang kedua dari aktivitas investasi. Investasi ini baik ada pihak lain yang menanamkan uang atau berinvestasi di perusahaan yang kita miliki, atau kita berinvestasi di perusahaan yang lainnya. Kemudian ada aktivitas pendanaan, yaitu aktivitas pinjam meminjam dana. Misalnya kita butuh pinjaman dari luar, ada yang meminjamkan, pinjam dari bank sebagai kreditur meminjamkan uang kita, atau kita meminjamkan ke pihak lain. Nah, aktivitas arus kas ini sifatnya adalah apa yang terjadi sekarang, itulah yang dicatat dan fisik uangnya itu ada, baik tunai maupun bank. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini adalah laporan yang nantinya akan mencerminkan apakah perusahaan ini yang kita jalankan dalam suatu periode tertentu itu memperoleh keuntungan atau rugi, yang tentu saja dipengaruhi oleh pendapatan atau penjualan dari perusahaan, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya, ada biaya gaji, biaya bahan baku, biaya umum, dan biaya lainnya, sehingga pada akhirnya apakah pendapatan lebih besar dari biaya dan menghasilkan keuntungan atau laba, atau biaya lebih besar dari pendapatan sehingga menjadi suatu kerugian. Nah, laporan yang ketiga adalah laporan neraca. Laporan neraca di sini mencerminkan harta atau kekayaan dari perusahaan, kemudian ada hutang dan modal. Laporan arus kas, hasil akhir arus kas ini angkanya ada di harta bagian atas atau laporan kas dan bank. Kemudian hasil dari laporan laba rugi ujungnya berada di modal. Di sini ada keuntungan dan kerugian pada periode tertentu. Dengan demikian, maka laporan arus kas dan laporan laba rugi pada akhirnya angkanya akan tergabung pada laporan neraca. Demikian sekilas mengenai kerangka laporan keuangan. Yang lebih detail akan kita bahas di slide-slide atau episode yang berikutnya. Demikian edisi pertama pengantar seri laporan keuangan. Kiranya dapat di like, share ke rekan yang lain, dan di subscribe. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Sampai berjumpa di edisi yang berikutnya.